Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama saya Muhammad Syaska, bersama dengan rekan-rekan saya, Aulia Tingkasari dan M. Suwandi. Dan dalam pada kesempatan saya kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil laporan kami tentang pembuatan kursus online ya. Kita mulai saja. Akan saya mulai share screen-nya sebentar. Di sini saya akan menjelaskan database-nya dulu. Untuk dalam database-nya ada 4 database yang melingkupi courses, instructors, registrations, dan students. Kita akan menjelaskan courses dulu. Dengan courses, kita memiliki course ID sebagai primary key, course name sebagai isiannya, dan instructor ID yang diambil dari tabel instructor. Selanjutnya akan kita lihat juga tabel instructor. Tabel instructor di sini memiliki tiga, yaitu instructor ID sebagai primary key, full name, dan email. Selanjutnya ada registrations yang akan mencatat tabel registrasi kita, yaitu registration ID sebagai primary key, student ID sebagai foreign key, course ID juga sebagai foreign key, dan registration date-nya ya. Dan yang terakhir ada tidak salah lagi adalah table student dengan student ID sebagai primary key, full name, email, dan password. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang relasinya. Tabel relasinya di sini akan saya tunjukkan. Di sini bisa kita lihat tabel relasinya ada relasi student to registrations yang merupakan relasi one to many karena satu mahasiswa dapat mendaftar ke banyak kursus melalui tabel registrasi. Ini ditunjukkan oleh kolom student ID di tabelnya registrasi yang menjadi foreign key dari tabel. Selanjutnya ada relasi courses dengan registrations yaitu tabel relasi one to many juga. Status courses itu adalah bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Kolom courses ID di tabel registrasi adalah foreign key dari tabel courses. Dan yang terakhir ada relasi instructor dan courses yang merupakan tipe relasi lagi one to many karena satu instruktur dapat mengajar lebih dari satu kursus ya. Oke, kita akan melanjutkan. Selanjutnya akan kita bahas tentang query SQL yang akan menampilkan daftar kursus yang sudah diikuti oleh seorang pengguna secara spesifik. Akan saya copy dulu yang sudah saya buat tadi biar cepat ya. Di sini akan saya jelaskan secara singkat. Nah, untuk query pertama yang akan kita gunakan, eh, kita akan menampilkan daftar kursus yang diikuti oleh seorang mahasiswa dengan student ID 1. Dalam query ini, tabel registrations yang mencatat hubungan antara mahasiswa dan kursus dijoin dengan tabel student untuk mendapatkan full name dari mahasiswa. Serta dijoin juga dengan tabel courses untuk mengambil course name dari kursus yang diikuti. Hasilnya akan menampilkan nama lengkap mahasiswa dan nama kursus yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Filter where student ID 1 memastikan hanya ada data dari mahasiswa dengan ID 1 ya yang ditunjukkan. Akan saya cek di sini, kita mulai saja. Bisa kita lihat di sini, student dengan ID 1 ditunjukkan course apa saja yang telah diikuti. Oke, terima kasih. Akan kita lanjutkan ke query SQL kedua, yang akan menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus berbeda. Bentar ya, akan saya lanjutkan saja. Akan lagi, dan akan saya jelaskan juga seperti tadi. Ini dia, akan saya berikan penjelasan secara singkat. Jadi, query kedua ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak kursus yang diajarkan oleh masing-masing instruktur. Di sini tabel instruktur dijoin dengan tabel courses berdasarkan instruktur ID. Kemudian menggunakan fungsi agregat count untuk menghitung jumlah kursus course ID yang diampu setiap instruktur. Hasilnya, di kelompok group by berdasarkan di struktur ID dan hanya instruktur yang mengampu lebih dari 3 kursus yang akan ditampilkan karena ada klausa having count course ID lebih dari 3. Jadi cuma ada lebih dari 3 saja yang akan ditunjukkan. Akan saya lanjutkan saja. Kita coba kita coba dulu. Di sini kita bisa lihat hasil dari outputnya. Hanya Pak Husni Syabani yang memiliki jumlah kursus lebih dari 4 yang dilanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan saja dengan penjelasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, M. Swandi. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan melanjutkan tadi yaitu mengenai PHP POM dan juga validasi. Maka langsung saja kita masuk ke codingnya. Maka di sini yang pertama kita akan masuk ke POM untuk input data pengguna. Jadi pada data pengguna ini
kami membuat form untuk menambahkan data pengguna baru, yaitu data yang dimasukkan ialah berupa nama lengkap, terus juga email dan juga password. Nah, password di sini kami menggunakan itu hash. Nah, yang mana ini agar password tidak bisa diedit ataupun dilihat oleh administrator. Nah, dan form ini juga langsung terhubung ke database yang ada pada MySQL. Terus lanjut ke codingan untuk form pendaftaran kursus. Nah, di sini juga kami membuat form untuk pendaftaran kursus yang memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa kursus yang ingin diikuti. Nah, di sini pun ada fitur drop down untuk pemilihan kursus yang ingin diikuti dan bisa memilih lebih daripada satu kursus. Dan form ini memiliki validasi untuk memastikan bahwa pengguna memilih minimal satu kursus dan tidak ada data yang kosong. Maka langsung saja kita lihat pada tampilan website kursusnya. Oke, di tahap awal di sini kita akan membuat akun pengguna terlebih dahulu. Kita akan memasukkan nama lengkap, terus juga email, dan juga membuat password. Maka langsung kita simpan dan bakal muncul notifikasi bahwa akun telah terdaftar. Nah, terus di sini kita akan memilih kursus yang ingin kita ikuti. Maka di sini kita masukkan misal ID mahasiswa dan kursus yang ingin kita ikuti bisa lebih daripada satu kursus. Dan ketika kita klik daftar, bakal muncul, bakal pendaftaran bakal berhasil. Kita langsung cek aja ke database, apakah pendaftaran tadi sudah berhasil. Nah, dan terlihat di sini bahwa ketika kita memilih kursus tadi dan udah langsung tertambah pada database di registrasi. Terus untuk tabel buat akun, nah maka akun pengguna yang kita buat tadi dengan nama Yesilia ini langsung tertambah dengan passwordnya ini disensor ya, karena kita menggunakan hash tadi, jadi tidak bisa diedit ataupun dilihat oleh administrator. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih dan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Suwandi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Pingkasari. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 3, yaitu kita akan membuat halaman PHP untuk menampilkan daftar kursus dari database. Nah, untuk kodenya itu, pertama kita akan koneksikan dulu halaman PHP dengan database menggunakan objek MySQL. Selanjutnya, setelah terkoneksi, kita akan jalankan query SQL ini untuk mengambil data dari tabel course dan juga nama instruktur dari tabel instruktur. Nah, data yang kita ambil ini kemudian kita simpan dalam sebuah array menggunakan while dan fetch assoc. Nah, selanjutnya untuk tampilan hasilnya, kita menggunakan perulangan for each. Jadi setiap elemen array itu akan dicetak satu persatu ke dalam HTML. Mungkin untuk outputnya bisa ditampilkan. Nah, ketika halaman dibuka akan muncul daftar kursus yang telah tersusun rapi, lengkap dengan nama kursus dan juga nama instruktur yang mengajar. Hal ini tuh akan mempermudah pengguna untuk melihat pilihan kursus yang tersedia sebelum mereka mendaftar. Selanjutnya, masih di nomor 3, kita akan membuat halaman untuk menampilkan peserta dari kursus tertentu, di mana pada halaman ini pengguna itu bisa memilih kursus dari drop-down tadi, dan setelah kursus dipilih, sistem akan menjalankan query SQL untuk mencari semua peserta yang mendaftar di kursus itu. Nah, query ini akan menggabungkan 3 tabel, yaitu ada tabel student, registration, dan juga course. Lalu mengambil nama lengkap, email, dan juga nama kursus. Nah, untuk outputnya, dia akan menampilkan dalam bentuk tabel HTML yang rapi dan juga mudah dibaca. Nah, seperti ini. Contohnya kita akan menampilkan kursus pemrograman dasar. Nah, di sini akan muncul nama dan juga email dan juga kursus yang telah kita ikuti. Selanjutnya,
kita akan menampilkan Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah pendaftar di setiap kursus. Di sini kita itu menggunakan query SQL dengan count untuk menghitung berapa banyak mahasiswa yang mendaftar di setiap kursus. Nah, query ini itu menggunakan group by pada course ID sehingga jumlahnya itu akan dihitung per kursus. Kemudian hasilnya kita tampilkan dalam tabel HTML yang berisi 2 kolom, yaitu nanti ada nama kursus dan juga jumlah pendaftar. Mungkin, oke. Nah, ini untuk hasilnya, hal ini tuh sangat berguna untuk admin ataupun instruktur dalam memantau kursus mana yang paling banyak diminati oleh peserta. Nah, hasilnya kan ditampilkan dalam tabel seperti ini. Misal contohnya untuk pemrograman dasar itu jumlah pendaftarnya ada 7. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Olempika Sari atas penjelasannya. Oke, nampaknya hanya itu saja yang bisa kami tampilkan untuk penjelasan laporan kami dalam kursus online kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.